Baik, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan ini pagi ini kita masih diberikan kesehatan nih, sehingga bisa bersilaturahim bersama, dan juga yang paling penting masih diberikan nikmat, yaitu berupa tetapnya iman. Itu yang paling utama dan bahkan lebih penting dari kesehatan itu sendiri. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini saya akan melanjutkan dulu yang pernah saya sampaikan ini, kalau nggak salah bulan Maret, itu terkait Asmaul Husna, supaya nanti bisa lanjut gitu, tidak sepotong belum selesai kemudian ganti topik lain, setidaknya dari topik saya nih. Jadi mohon izin untuk melanjutkan. Untuk Asmaul Husna ini, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa setidaknya ada di Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 8, dan juga di hadis Bukhari. Tentunya banyak juga redaksional di hadis lainnya, tidak hanya Bukhari. Saya cuplik aja hadis sahih. Yang pertama yaitu surat Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, dialah Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lahu, bagi Allah, al-asma, itu beberapa nama, al-husna, yang baik, yaitu asmaul husna. Nah, seperti kita tahu bahwa Al-Quran itu kan banyak ya yang bersifat general, umum, sehingga perlu ada penjelasnya, yaitu Nabi Muhammad secara langsung, dan penjelasnya tidak tidak secara teoritik, tetapi secara empiris. Sehingga Nabi Muhammad itu dinubuatkan sebagai seorang nabi untuk menjelaskan diantaranya untuk menjelaskan firman Allah secara empiris. Secara empiris karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu suatu praktik, makanya disebut bahwa aqwalun wa af'alun wa iqrarun. Itulah yang disebut hadis. Aqwalun itu perkataan, af'alun itu perbuatan, wa iqrarun, iqrar itu suatu ketetapan. Ketetapan itu bisa berupa suatu perilaku yang dilakukan oleh sahabat atau Nabi Muhammad melihat suatu fenomena, tetapi Nabi Muhammad itu mendiamkan, itu menjadi suatu ikrar, sehingga bisa diambil hukum. Tidak selalu Nabi Muhammad ngendiko atau menyebut sabda gitu, atau juga tidak selalu Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu, tetapi ada kalanya Nabi Muhammad itu melihat perilaku sahabat kemudian mendiamkan. Ketika sahabat melihat sahabat yang melakukan itu, maka yang diceritakan sahabat itu masuk dalam kategori hadis melalui jalur ikrar. Nah, sehingga hadis di sini adalah tafsir secara langsung dari Al-Quran itu sendiri secara empiris. Walaupun dalam hadis itu juga tergantung kapan dan di mana, sehingga perlu ada syarah gitu. Kemudian para ulama membuat syarah hadis-hadis itu, asbabul wurudnya seperti ini,
yang hadis itu turun bisa sebagai asbabun nuzul turunnya Al-Quran, hadis sendiri itu punya asbabul wurud. Oh ternyata pengendikan Nabi itu maksudnya seperti ini, karena banyak juga bahasa beliau yang menggunakan isyarat itu, isyarat tidak to the point, sehingga beberapa hadis hanya bisa difahami ketika mengetahui siakul kalam atau apa namanya, atau situasi something behind gitu, situasi yang terkait dengan itu atau keadaannya seperti apa, itu para ulama kemudian mensyarahkan gitu. Sehingga ada syarah hadis, apa namanya, syarah Bukhari, syarah Muslim dan lain-lain. Nah ini contoh simple dan singkat saja. Misalkan adalah dawai Gusti Allah ini, surat Toha ayat 8 ini kemudian dijelaskan melalui hadis Bukhari, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah tis'atan itu punya 9 wa tis'ina dan 90 isman, 99 nama. Mi'atan illa wahidah, ini memperjelas supaya enggak salah memahami ini. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha, barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Nah ini ahsaha ini bukan man apa ya, hafidhoha, ahfadhoha, bukan barang siapa yang menghafalnya kemudian masuk surga, bukan, tetapi menjaganya. Yang menjaga ya apa namanya, bisa jadi adalah bagaimana kita berusaha untuk apa namanya, mengambil suatu hikmah atau berusaha untuk bukan meniru tentunya, tetapi meneladani gitu. Meneladani dari Asmaul Husna itu sendiri ya, sehingga apa yang kita lakukan di pagi ini adalah bagaimana kita diskusi atau mungkin belajar bersama dalam rangka untuk menjaga Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna, kemudian bagaimana kita bisa merenung dan bagaimana kita bisa meneladani dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah ini kemarin ini coretan saya. Nah ini berarti ini sudah kita langsung masuk ke apa namanya, Asmaul Husna yang bernama Ar-Rafi. Nah ini juga nanti untuk pertemuan ini juga kemungkinan nggak akan selesai ya, karena ini, tapi mungkin bisa sampai 10 sampai 20 Asmaul Husna kita bahas apa namanya. Nah berikutnya maksud saya melanjutkan yang sebelumnya, yaitu Ar-Rafi. Di sini Ar-Rafi itu kalau diartikan apa? Maha apa? Meninggikan itu. Nah, di sini penjelasannya yarfa'u ini adalah apa? Meninggikan. Di sini man itu seseorang atau makhluk, yastahiqu min ibadi. Yastahiqu min ibadi, yaitu yang berhak memang untuk ditinggikan, min ibadihi, dari hamba Allah. Wama, dan sesuatu sya'a yang Allah kehendaki, min kaunihi. Kaunihi ini maksudnya alam, istilah lain dari kaun. Nah di sini apa namanya, Allah akan meninggikan seseorang atau hambanya yang berhak dari hamba Allah itu, meninggikan derajat maksudnya ada. Nah sehingga di sini Allah punya otoritas gitu, untuk meninggikan derajat yang kita tidak tahu. Ini bersifat sir, bersifat rahasia, bahwa yang tahu hanya Allah.
Nah, sehingga apa yang kita bisa ambil di sini adalah bagaimana kita itu jangan sampai meremehkan orang lain. Sekalipun mungkin dalam tanda kutip status sosialnya tidak dipandang di masyarakat. Bisa jadi dia lebih tinggi dari kita di mata Allah. Apapun alasannya kita tidak diperkenankan untuk meremehkan orang lain gitu. Karena status di masyarakat, apakah dia punya status seorang apa ya misalnya pemegang perusahaan atau seorang pemimpin di berbagai level, itu hanya pandangan manusia. Tetapi hakikatnya kita nggak tahu siapa di antara kita yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, ini dari Asmaul Husna Ar-Rafi ini, bahwa kita tidak diperbolehkan atau kita bisa ambil suatu inti di sini bahwa kita nggak punya hak untuk memandang sebelah atau meremehkan orang lain. Kemudian wa masya'a min kaunihi, dan meninggikan sesuatu min kaunihi dari Allah. Allah punya otoritas untuk memposisikan sesuatu itu tinggi itu. Ya mungkin kalau sepengetahuan saya misalnya ini selain manusia, misalkan Ka'bah misalnya, itu kan benda ya, benda mati. Tetapi diposisikan Allah punya posisi yang tinggi, itu dikunjungi, kita menghadap, kita beribadah wasilah melalui arah ke kiblat, bukan menyembah kotak hitam, bukan menyembah Ka'bahnya, tetapi itu suatu arah perantara, tetapi bukan untuk disembah. Yaitu yang kita sembah adalah Allah. Tetapi Ka'bah ini diposisikan atau dikehendaki Allah sesuatu yang ditinggikan dibandingkan mungkin bangunan lain. Itu selain manusia. Nah, kemudian berikutnya yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim yang sering kita baca itu dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Al-Mun'imu bijalailin ni'am, yaitu Al-Mun'im itu pemberi, memberikan nikmat bijalalin ni'am, dengan kenikmatan yang agung. Nah, di sini ini agung. Memberikan nikmat dengan kenikmatan yang agung, tidak sekedar nikmat. Ya, termasuk memberikan penglihatan, itu apa yang lebih besar yang kita miliki di dunia ini kalau kita bandingkan dengan penglihatan. Harta atau apapun tidak ada artinya ketika disandingkan dengan satu atau sepasang mata, habis semuanya. Kemudian Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'mah. Nah, kalau daqaiq ini bedanya dengan jalail. Jalail itu agung, daqaiq itu lembut. Lembut ya maksudnya banyak kenikmatan yang lembut, apa ya namanya, tidak terlihat kasat mata, termasuk kesehatan, kemudian iman yang saya sebut di awal, iman. Nah, sehingga tidak ada gunanya apa yang kita miliki kalau kita tidak beriman, karena yang akan kita bawa mati adalah iman itu. Apapun yang kita miliki itu enggak ada apa-apanya ketika disandingkan dengan kita memiliki keimanan sekarang. Karena kita beriman itu juga kehendak Allah. Bisa jadi Allah mempunyai kehendak lain.
itu otoritas Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh saya beriman karena saya rajin sholat ibadah. Nah, karena jika terbesit suatu kesombongan, tidak menutup kemungkinan keimanan itu suatu ketika hilang, dicabut oleh Allah. Sehingga ketika kita sekarang adalah posisi beriman, itu adalah suatu kenikmatan yang tidak ada bandingannya, apapun yang kita miliki. Nah, kemudian terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, selain dengan kaitannya Jalail dan Daqa'iq, di sini ulama juga menjelaskan di antara perbedaannya, di sini adalah, kalau saya ringkas kira-kira, Ar-Rahman itu adalah suatu nikmat atau belas kasihan Allah yang diberikan di dunia dan di akhirat. Di sini bisa di dunia, bisa di akhirat. Yang Ar-Rahim itu lebih ke akhirat. Bedanya apa? Ar-Rahman ini kaitannya dengan karena kita hidup di dunia, dan di dunia ini hamba Allah yang kita yakini adalah semua adalah hamba Allah, tetapi tidak semuanya beriman. Tetapi tetap Allah lindungi. Dari perspektif Islam, dari perspektif teologi kita harus yakin bahwa seorang yang tidak beriman kemudian dia punya kesehatan, itu artinya dijaga oleh Allah. Atau bahkan orang yang tidak beriman tetapi dia seorang sukses dalam hal bisnis, dalam hal karir. Nah, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu nanti kaitannya dengan sifat adil Allah. Nah, ini terkait dengan ikhtiar manusia ini. Ada porsi bahwa Allah memperhatikan ikhtiar manusia itu tidak melihat dari sisi apakah dia sedang beriman atau tidak. Ada porsinya Allah mengganjar seseorang itu karena dia usaha murni. Sehingga tidak heran ketika banyak muslim yang gagal juga, tetapi banyak yang selain muslim juga, bahkan mungkin bisa lebih banyak, mungkin saya tidak tahu statistiknya, itu sukses. Kenapa sukses di dunia? Kenapa seorang yang beriman, seorang alim kok banyak yang nggak sukses juga? Ya karena Allah punya Ar-Rahman, bahwa jangankan kepada manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan makhluk, Allah punya belas kasihan. Sehingga dari perspektif ini ada porsi Allah bukan mengabaikan, tetapi tidak melihat dari sisi apakah dia beriman atau tidak. Karena faktanya hewan juga mendapatkan rahmat Allah. Rahman Allah, termasuk seekor binatang yang dia punya belas kasihan kepada anaknya ketika habis melahirkan atau tidak ditinggal. Itu bagian dari rahman Allah. Kemudian Ar-Rahim ini lebih khusus ke orang beriman, yaitu nanti bagaimana jika seorang itu seorang alim, seorang yang taat beribadah, tetapi dia ada kegagalan dalam hidupnya dari perspektif manusia, yaitu mungkin hidupnya pas-pasan. Nah, maka nanti akan diganjar Allah melalui Ar-Rahim di akhirat. Kemudian berikutnya yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq di sini khaliqur rizqi wa asbabir rizqi, yaitu pencipta rizki wa asbabir rizqi, dan sebab-sebab rizki atau jalan diperolehnya rizki.
wa mik wa muqaddirul arzaq, dan mengira-ngira atau mengatur rizki. Ini mengatur rizki. Nah, ini ar-razzaq itu berarti Allah itu tidak hanya menciptakan rizki itu, tetapi asbabur rizki ini, rizki bisa kita peroleh bisa secara langsung dengan kita bekerja kemudian dapat upah. Itu bisa misalkan seseorang yang apa namanya, walaupun rizki itu apa ya, tidak langsung datang dari langit gitu, tetapi mempunyai asbab atau jalan. Seseorang mendapat pekerjaan pasti melibatkan orang lain, atau diantaranya melalui hikmah silaturahim, bertemu teman kemudian oh ini ada lowongan pekerjaan, maka itu asbab rizki. Nah, itu hakikatnya yang menggerakkan hati seseorang kemudian apa namanya, memberitahu informasi pekerjaan ke temannya, itu Allah yang akhirnya dapat pekerjaan. Atau termasuk kita mungkin sering merekomendasikan mahasiswa, kita dapat informasi beasiswa baik dalam maupun luar negeri, kemudian kita rekomendasikan mahasiswa ini. Oh, sini saya rekomendasikan si A, si B. Maka itu artinya hakikatnya adalah Allah mengetuk hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, dalam hal ini kepada mahasiswa kita, yang itu kita sebagai asbab rizki bagi dia. Nah, ini berantai terus-menerus ketika dilakukan. Makanya selalu diserukan fastabiqul khairat. Nah, di antara fastabiqul khairat ini sebagiannya adalah asbab rizki. Kemudian wa muqaddirul arzaq, dan mengatur, mengira-irakan rizki, sehingga tugas kita adalah berikhtiar saja. Apakah kita dapat berapa rizki, dan itu sudah diatur oleh Allah. Kita boleh punya suatu planning, tetapi tidak sampai apa namanya, melebihi atau tidak sampai terlalu pede bahwa kita bisa melakukan, bisa dengan pasti bahwa kita akan mendapatkan rezeki apa, karena itu yang mengatur adalah Allah. Tentunya tidak terlepas dari kaitannya sebab rezeki itu turun kepada kita, yaitu ikhtiar dari teman dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ar-rasyid, al-mursyidu li ibadihi. Ini jelas ya, itu membimbing atau apa namanya, ya, bimbingan, pembimbing, mursyid li ibadihi. Ini bimbing li ibadih, bagi hambanya. Kemudian ar-raqib, yuraqibu kulla saghiratin wa kabiratin wa la yakhifu anhu syai'un mahmadaqa. Yani yuraqibu kulla saghiratin, itu yuraqib, itu raqib, malaikat raqib itu biasanya mengawasi, ini mengawasi segala sesuatu yang kecil maupun besar, wala yakhibu anhu syai'un. Nah, dan tidak samar sesuatu pun. Artinya Allah itu mengawasi segala sesuatu gerak-gerik kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik yang terlihat langsung oleh manusia maupun tidak. Wala yakhibu anhu syai'un, termasuk Allah mengawasi atau dalam artian mengendalikan suatu, kalau kita lihat ya dalam dunia mikroskopik, pergerakan virus, pergerakan molekuler, itu sebagai seorang beriman kita wajib meyakini bahwa pergerakan itu dikendalikan oleh Allah.
walaupun ada suatu proses asbab musabab, tetapi keyakinan bahwa sampai level mikroskopik, pergerakan atomik fonon dalam kristal, pergerakan molekuler, bagaimana air itu bergerak, H2O membentuk ikatan, itu asbab musabab. Tetapi sebagai seorang beriman, kita wajib meyakini bahwa itu tidak terlepas dari pengawasan Allah. Sekecil apapun, termasuk pergerakan elektron walaupun masih bersifat konsep, ya. Karena kita tidak pernah melihat elektron, tapi kalau skala atomik bisa tercapture, tapi elektron tidak bisa tercapture, hanya efeknya. Itu kita wajib meyakini itu, bahwa itu tidak luput dari pengawasan Allah. Di sini diberikan penekanan mahmadaqah ini, sekecil apapun. Nah, ini sekecil apapun ya, kalau kita ya mikroskopik ya. Mungkin yang sudah jelas ini ya, fakta bahwa udara ini berisi molekul-molekul gas kecil, CO2, CO2. Pergerakan kita kalau dalam dunia molekuler ya, kita tahu bentuk-bentuk struktur dari H2O itu membentuk seperti V, kemudian NH3 itu seperti limas segitiga, kemudian CH4 itu ya dia mempunyai 4 lengan, kemudian CO2 dia linear molekul yang bergentayangan di udara itu, kalau kita bisa membayangkan bergentayangan di udara. Nah, kita harus yakin sebagai seorang yang beriman bahwa itu tidak lupus dari pengawasan Allah, mahmadaqah, sekecil apapun, selevel atomik pun. Demikian juga wakabiratin, sebesar apapun itu levelnya atau dimensinya itu. Kalau tadi kita masuk ke dunia kuantum, dunia mikroskopik, maka kita zoom out ke dunia makroskopik, ke bumi, kemudian tata surya, kemudian ke galaksi, ke klaster galaksi yang terbaru. Kita NASA merilis capture dari teleskop, Webb teleskop, yang capture galaksi. Kita zoom out ke sana, sekecil, begitu kecilnya bumi, apalagi kita, atau sebegitu besarnya universe yang teramati. Padahal kalau keyakinan para fisikawan, yang tidak teramati lebih besar. Itu kita harus yakin bahwa itu tidak satupun gerak planet, gerak pergerakan asteroid sehingga tidak menghantam bumi, pergerakan kompleks di dalam tata surya, di dalam galaksi. Itu kita harus yakin tidak satupun gerak itu di luar, tidak satupun gerak dari benda langit itu yang tidak terawasi oleh Allah. Nah, kalau kita melihat sebegitu besar alam ini yang teramati saja, ya logikanya kalau tidak ada pengendali, probabilitasnya sangat besar untuk bumi itu remuk, bumi itu tertabrak oleh benda langit. Itu pakai teori probabilitas biasa saja sudah bisa dinalar bahwa bagaimana pergerakan dalam tanda kutip seperti random itu, tapi tidak sampai menabrak bumi, sampai setidaknya sampai ribuan tahun. Itu kalau secara alamiah ya, probabilitasnya sangat besar, probabilitasnya sangat besar. Nah, karena ada pengendali, maka
probabilitas yang sangat besar itu bisa dikehendaki Allah itu seminim mungkin, kecuali pada suatu ketika Allah mencabut suatu keteraturan yang memang ada di situ. Sedikit aja dikoyak gitu. Ada suatu ketidakteraturan suatu gerak benda langit, ya bisa hancur semua. Efek domino. Dikoyak sedikit di tata surya, nanti ada planet yang menghantam, ya udah satu hantaman planet menghantam atau satelit atau ini kemudian mengganggu sistem, ya nanti beruntun bisa kiamat. Sehingga yang probabilitasnya katakan misalkan bisa 90% dikendalikan oleh Allah, bisa menjadi 0, sekian persen sampai pada waktunya. Kemudian lanjutnya adalah yaitu assalam, yang kita terjemahkan selamat, ya assalam itu assalamualaikum, selamat. Itu al-amanu li khalqihi atau li khuluqihi sama aja. Yaitu memberikan rasa aman atau atau mengamankan itu li khalqihi, bagi makhluk Allah, wa wahibus salami li ibadi, dan memberikan suatu keselamatan bagi hambanya. Kemudian as-sami yaitu al-musmi was-sami wa huwa lil mubalaghah yasma'u ta'ala kullal aswat wal kalimat wa yastajibu li ibadihi. Intinya adalah ya Allah itu maha mendengar kullal aswat, itu segala suara, wal kalimat. Nah, ini suara. Kita wajib meyakini bahwa segala suara apapun atau kalimat apapun itu didengar dan difahami oleh Allah. Yang kita hanya bisa mendengar suara hanya pada frekuensi tertentu. Bisa jadi di frekuensi yang di luar pendengaran manusia itu suara bukan bisa jadi lagi. Suara begitu banyak sekali. Bayangkan kalau kita bayangkan ketika seseorang itu ada masalah dengan ini, bahwa dia bisa mendengar, bukan tidak bisa mendengar, sebut aja dia bisa mendengar, tetapi frekuensi lain, maka nggak bisa dia tenang mendengar suara sehingga akan mengganggu. Demikian juga melihat, kita kalau bisa melihat ultraviolet, bisa melihat gelombang mikro, gelombang radio, bisa melihat, yang kita lihat kan cahaya tampak, itu juga ngeri juga, bisa melihat gelombang yang dipancarkan oleh handphone kita, ya, itu nggak bisa tidur kita. Termasuk bisa melihat molekul-molekul udara itu H2O, CO2, bergentayangan di sekitar kita, nggak bisa tidur. Itu diantara nikmat yang tidak mungkin tidak kita sadari. Apalagi suara, akan kebisingan kita. Di dekat jalan raya aja sudah bising. Bagaimana bahwa suara ketika di malam hari orang lain merasa hening, kita mendengar suara di luar frekuensi manusia yang kita dengar, nggak bisa tidur, nggak ada keheningan, tidak ada silent, semuanya bising dimanapun. Itu juga kenikmatan yang mungkin tidak kita sadari. Wal kalimat, kita berbisik, kita berbicara, sekalipun orang lain tidak mendengar atau melihat, Allah Maha As-Sami, mendengar semuanya itu. Kemudian asyakur, yaitu yu'til katsir alal qalil, yaitu asyakur itu bersyukur. Masa Allah Maha bersyukur gitu kan. Maksudnya adalah ya Allah itu zat yang
mampu untuk memberi banyak, al-katsir alal qalil. Jadi ketika kita punya ekspektasi terhadap apa yang kita lakukan itu sekian itu, tapi ternyata yang kita terima mungkin kita pernah melakukan, kita ekspektasinya biasa-biasa saja terhadap apa yang kita lakukan, ternyata yang kita peroleh di atas ekspektasi, maka itu kita wajib bersyukur karena Allah melalui asma beliau yaitu Asy-Syakur telah memperbesar rizki atau nikmat yang sebetulnya ekspektasi kita nggak sampai segitu, tapi ternyata diberikan lebih. Maka sebagaimana kita wajib untuk bersyukur. Kemudian Asy-Syahid al-alim bi kulli makhluk, itu maha menyaksikan. Menyaksikan itu maksudnya gimana? Yaitu al-alim, yaitu mengetahui bi kulli makhluk, untuk setiap makhluk. Nah, ini termasuk tadi kaitannya dengan ar-raqib, bahwa ini maha mengawasi. Jadi asy-syahid al-alim, ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu mengetahui. Beda, asy-syahid itu agak berbeda dengan al-basir, walaupun terkait. Al-basir itu melihat, asy-syahid itu menyaksikan. Menyaksikan itu lebih dari melihat. Menyaksikan segala sesuatu makhluk, ya, termasuk perilaku semut dan lain sebagainya. Yang sebagian mungkin yang dikehendaki Allah seperti Nabi Sulaiman, ya, bisa memahami bahasa semut. Nah, itu itu bagi yang dikehendaki. Kemudian berikutnya as-sabur, yaitu dari akar kata sobar, as-sabaru, maha sabar. Maksudnya seperti apa? La yata'ajjalu bil uqubah, apa namanya? Tidak kemerungsung gitu, apa ya? Tergesa-gesa, ya. Tidak tergesa-gesa bil uqubah wa kullu syai'in indahu bi hikmatin wa miqdarin. Jadi apa namanya, Allah itu zat yang tidak kemurungsung, tidak tergesa-gesa memutuskan sesuatu sebagai suatu, atau menetapkan sesuatu sebagai akibat. Tetapi Allah itu, atau ini sifat atau apa namanya, sesuatu yang terkait dengan respon Allah. Respon Allah itu tidak tergesa-gesa. Misalkan seorang, atau bisa jadi manusia misalnya punya posisi dia hakim, atau dia punya sifat kemurungsung, sehingga kalau nggak hati-hati maka seorang hakim bisa menetapkan sesuatu yang sebenarnya tidak salah menjadi salah, atau sebenarnya salah menjadi benar. Nah, ini kemurungsung ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yang itu mungkin terjadi pada manusia. Sehingga ketika seorang hakim itu salah itu dalam menjudge suatu putusan, maka itu nanti akibatnya adalah punya apa namanya, pertanggungjawaban dia. Nah, itu kaitannya dengan ya ta'ajjalu bil uqubah, berarti hakim tersebut ya ta'ajjalu bil uqubah, kemurungsung, tergesa-gesa, tidak teliti terhadap suatu keputusan. Kalau Allah la yata'ajjalu bil uqubah wa kullu syai'in indahu bi hikmatin wa miqdar. Dan segala sesuatu bagi Allah bi hikmatin wa miqdar. Maksudnya adalah tidak kemurungsung dalam menetapkan atau merespon sesuatu, tetapi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wa miqdarin, dan suatu ukuran ketetapan. Jadi Allah itu merespon perilaku manusia, tetapi tidak kemurungsung, yaitu walaupun Allah punya otoritas. Mungkin kita sempat terpikir, ya udah semuanya
semuanya itu takdir Allah, ya seolah-olah kita tidak punya apa namanya. Mungkin juga ada orang yang merasa bahwa ya ngapain karena sudah ditakdirkan Allah. Tidak seperti itu. Allah punya as-sabur, yaitu dalam merespon atau memberikan suatu keputusan di salah satunya itu dengan bihikmatin, dengan bijaksana, wa miqdarin, dan suatu ukuran atau suatu ketetapan atau ukuran, tidak sembarangan. Jadi bukan random bahwa Allah itu berkuasa kemudian apa ya, mencomot sana mencomot sini tanpa suatu apa namanya miqdar atau hikmah, tidak. Walaupun itu kalau bicara Allah kuasa enggak untuk melakukan segala sesuatu yang random atau ya kuasa, tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah karena Allah punya asma, nama-nama baik Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah ya ikhtiar saja, ikhtiar dan berdoa, baru kita tawakal. Tidak ada cerita tawakal qoblal ikhtiar. Tawakal apa namanya sebelum berusaha itu tidak disyariatkan. Kemudian as-somad yuqsadu wahdahu, ini yuqsadu itu dituju wahdahu, itu ya Allah tempat apa ya, as-somad itu kan bersandar atau segala sesuatu kita apa namanya bersandar kepada Allah. Nah Allah sendiri itu yuqsadu wahdahu, itu ya satu independen tidak bersandar, tapi tempat sandaran, tempat disandar, tempat makhluk bersandar atau berserah diri. Adzar apa ya kalau diartikan apa ya adzar? Mungkin kadang ya kalau diterjemahkan adzar itu apa ya, kerusakan atau di atas ada terjemahnya adzar apa ya, adzahir, adzar yang maha pemberi atau penimpa kemudaratan. Nah ini maksudnya apa? Bukan berarti kemudian Allah ya sesuka Allah kemudian ngasih kemudaratan ke si A si B, enggak seperti itu. Di sini adzar yang zilu ghadabuhu ala man asahu, yaitu menurunkan ghadabuhu ini apa namanya amarah atau murka alaman kepada orang atau makhluk asahu yang bermaksiat sebetulnya. Sehingga ada sebab bahwa Allah itu memberikan adzar. Demikian juga ada sebab Allah itu memberikan pengampunan atau rahmat. Pasti ada sebab itu. Walaupun Allah berkuasa untuk memberikan rahmat tanpa sebab, walaupun Allah berkuasa untuk memberikan kemadharatan tanpa sebab, tetapi itu tidak dilakukan. Kemudian az-zahir adhara wujudahu bi ayatihi. Tadi az-zahir adalah Allah maha nyata. Maksudnya apa? Maha nyata. Apakah langsung terlihat itu, tapi kok tidak terlihat? Atau apa namanya? Kalau guyonannya kalau sudah apa namanya ada image dari teleskop itu yang galaksi, Allah kok nggak kelihatan, guyonannya gitu ya. Nggak seperti itu, tetapi azharo
yaitu memperlihatkan wujudahu, yaitu ini memperlihatkan wujudnya Allah biayatihi, yaitu dengan ayat-ayat Allah, yaitu melalui Al-Quran. Biayatihi, yang biayatihi ini ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran. Sehingga di Al-Quran itu kemudian menjelaskan di antara kebesaran Allah adalah wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, dan seterusnya. Kemudian di ayat-ayat lain wa ayatun di antaranya itu maksudnya wa ayatun itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, redaksionalnya kan seperti itu di antara menjelaskan ini al-zahir, bahwa maksud Allah adalah maha nyata, adalah memperlihatkan wujud Allah itu melalui tanda-tanda pencipta, termasuk tadi bahwa dinamika di alam semesta, pergerakan benda-benda langit itu berapa miliar benda yang bergerak tetapi tidak menabrak bumi, dan yaitu ada yang maha ar-raqib mengawasi, ada yang maha as-salam memberikan keselamatan, ada yang maha al-khaliq menciptakan, ada yang maha al-qadir menetapkan sesuatu melalui itu. Nah, kemudian mungkin sampai ini mungkin sampai slide ini ya nanti. Al-adlu itu apa? Al-adlu itu adil. Yaitu al-adil. Al-adilu yaitu yang maha adil, al-kamil yang sempurna, fi adalatihi. Nah, di sini jelaskan bahwa adilnya, kalau adilnya manusia bisa jadi suatu ketika itu terdistorsi atau apa oleh suatu konflik of interest. Oh, saya kenal dia. Oh, saya karena sesuatu. Sehingga tanpa disadari mungkin keadilan itu sudah tidak sempurna lagi, tidak. Tetapi Allah Maha Al-Adil Al-Kamil, yaitu Allah Maha Adil Al-Kamil yang sempurna fi adalatihi, dalam keadilannya itu. Sehingga kita harus meyakini bahwa ya Allah, sesuatu yang Allah ciptakan itu selain ada manfaatnya juga itu adil. Sehingga ketika Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan adil, memposisikan kita itu dengan adil, maka tidak perlu meresahkan bahwa kita tidak akan punya sifat bahasa Jawanya itu tidak punya sifat Rasulullah gitu ya, Rasulullah. Tapi kalau kita tidak meyakini ini bisa Rasulullah, wah itu kok lebih sukses dari saya, wah itu rumahnya lebih besar dari saya, wah itu jabatannya lebih tinggi dari saya, wah itu bisnisnya lebih sukses dari saya, Rasulullah. Nah, yang akhirnya nanti hidup kita tidak nyaman sendiri. Al-Aziz itu, Al-Ghalib itu maha perkasa atau menang perkasa, itu jelas ya. Al-Azim, nah, sekarang Al-Azim Al-Balighu Aqsa Maratibil Udmah atau Admah. Al-Baligh itu sampai pada Aqsa Maratibil Admah, yaitu wal jalal wal kamal, intinya adalah tingkat keagungan paling tinggi. Al-Azim, tingkat keagungan paling tinggi, paling agung, maksudnya tingkat keagungan yang paling tinggi. Kemudian al-afu, nah ini yang sempat ditanyakan
pada apa yang saya sampaikan di beberapa bulan lalu ya. Al-afwu ini yamhu sayyiati, ini sayyiati man, gini dimudhohkan. Yamhu itu menghapus sayyiati man, kejelekan-kejelekan orang, yastaghfiruhu, yang orang tersebut memohon ampun kepada Allah. Jadi nanti Allah punya sifat al-ghafur, punya al-ghafar, juga al-afu. Nah ini juga apa namanya, kalau kita habis tarawih itu apa doanya, tuhibul afwa fa'fu anni. Kenapa tidak tuhibul ghafur, tuhibul apa namanya, ya ghafar, tuhibul afwa fa'fu anni. Allah mencintai mengampuni, afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itu suatu apa ya, sastranya cukup bagus ya. Tuhibul afwa, ya Allah engkau itu maha pengampun, jadi ya ampunilah aku gitu. Ngerayu dulu baru minta. Itu termasuk etika berdoa. Kita kalau mau minta tolong orang kan nggak mungkin memasangkan wajah yang suram terus ini, tapi minimal senyum berbinar atau ya itu seperti itu. Nah, kenapa ini? Nah, ini mungkin di sini semoga bisa apa namanya, menjelaskan. Yamhu ini menghapus kejelekan bagi orang yang memohon ampun. Nah, kalau menghapus kejelekan itu artinya sebelumnya sudah dimaafkan. Gitu. Kalau kita punya salah ke orang, kemudian kita minta maaf, yang mungkin salah kita itu termasuk perbuatan yang besar, maksudnya bagi teman kita atau kolega kita atau si A katakan itu salah yang cukup besar, kemudian kita mau maaf. Kemudian ketika kolega kita mengatakan ya itu sudah saya lupakan, artinya kita sudah dimaafkan, tidak hanya dimaafkan. Nah ini mohon maaf, ini meloncat ke sini dulu karena terkait kalau sepemahaman saya itu mulai dari al-ghafur. Al-ghafur itu kathirul ghufran, yaitu zat yang banyak pengampunan. Nah karena kita tahu bahwa Allah al-ghafur banyak pengampunan, maka kita cari pengampunan itu. Nah kemudian al-ghaffar kathirul maghfirah wasatrul dzunub atau wasataro al-dzunuba, sama aja. Nah, ternyata Allah tidak hanya kathirul maghfirah atau kathirul ghufran, banyak pengampunan, tetapi apa ini satir apa menutupi. Satir itu satir di masjid kan menutupi dosa. Nah, Allah itu tidak hanya Al-Ghafur, tapi Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini kalau dari sisi bahasa itu sighat mubalaghah. Dalam balaghah itu ada istilah dalam sastra Arab sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu suatu bentuk kata yang untuk membesarkan atau memperkuat gitu. Yaitu di sini Al-Ghafur tidak hanya Al-Ghafur, banyak maghfirah, tetapi juga selain maghfirah itu juga menutupi dosa. Nah, ini kaitannya dengan aib. Misalkan gini, ada seorang hamba yang berbuat dosa, yang dosanya itu mungkin maksiat, apa namanya, nggak tahu lah, sebut aja kemaksiatan. Kemudian dia istighfar, benar-benar menyadari itu dosa, tidak melakukan lagi. Maka pada level ini Allah menggunakan asma bernama Al-Ghafur, yaitu dimaafkan, di ngapura.
Tapi bisa jadi perilaku hamba tersebut tidak hanya dimaafkan ketika memang Allah melihat bahwa dia benar-benar bertaubat yang diiringi dengan suatu kebaikan itu. Bahkan dia berubah jauh lebih baik, tidak hanya dia tidak berbuat maksiat tetapi jauh lebih baik dari itu, maka Allah bisa menggunakan Al-Ghaffar, yaitu mengampuni dia yang kemudian menutupi karena si A tersebut mungkin bermaksiat yang seandainya orang lain si B itu tahu, maka si A dia itu menjadi aib si A. Maka Allah itu zat yang menutupi dosa tersebut jika Allah kehendaki. Sehingga dosa itu hanya Allah yang tahu dengan si A tadi. Si B tidak diperkenankan tahu, dikehendaki Allah si B supaya tidak tahu, si C tidak tahu karena ini sudah saya ampuni. Nggak usah menjadi aib. Tapi kalau Al-Ghafur ini bisa jadi suatu uh, seseorang itu misalkan si C berbuat maksiat kemudian diampuni, tapi Allah menghendaki pada level ini bisa jadi si D itu mengetahui keburukan si C, maka si D tersebut tahu aibnya si C pada level ini. Nah, walaupun ada rule bahwa si D kalau tahu aib seseorang maka seyogianya tidak mengumbar aib itu, tapi cukup disimpan. Kalau dia mengumbar, maka dia berdosa. Bukan berdosa apa yang seperti yang dilakukan si C, tapi berdosa menyebar aib. Urusan si C dengan Allah itu dosa, tapi kalau si D menyebar aib itu urusan si D dengan Allah. Bisa jadi si D itu lebih berdosa dari si C, karena si D itu dia menyebar aib itu berdosa Allah, juga dia berbuat salah kepada si C. Kalau dia tidak minta maaf dengan si C, Allah rule-nya Allah tidak akan mengampuninya. Karena sudah hablum minan nas, ini bahayanya menyebar aib orang lain. Karena tadi ketika seseorang itu melakukan suatu kemaksiatan, urusan dia dengan Allah. Ketika Allah mengampuni selesai. Tetapi ketika ada orang menyebar aib itu, maka urusannya vertikal dan horizontal. Bahwa dia sebelum meminta maaf atau dia tidak hanya meminta maaf kepada Allah, dia harus meminta maaf sama yang disebar aibnya. Kalau yang disebar aibnya tidak ridho, maka dosa itu akan tetap ada pada diri. Sehingga bisa jadi yang melakukan kemaksiatan itu sudah terampuni, tetapi justru yang menyebar aib di situ mempunyai dua dosa yang mungkin bertahun-tahun tidak hilang. Yaitu kenapa dalam hadis terkait dengan menjaga kehormatan saudara itu begitu ditekankan, karena itu tadi suatu dosa yang dilakukan oleh individu bisa jadi sudah terhapus sebelum atau bahkan jauh lebih cepat terhapusnya, tetapi dosa yang seseorang itu sebarkan, aib yang disebarkan itu, yang penyebar aib itu bisa jadi dosanya menumpuk atau bahkan sampai bertahun-tahun. Kemudian tidak hanya itu, kalau Allah menghendaki tidak hanya manusia itu diampuni dosanya dan juga ditutupi aibnya. Saya melakukan dosa, mungkin Pak Mirza tidak tahu karena dosa saya ditutupi oleh Allah. Si A melakukan dosa, si B tidak tahu, si C tidak tahu karena ditutupi Allah, karena diampuni kemudian ditutupi. Tidak hanya itu, kemudian ketika seseorang tadi benar-benar berubah menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain dan lain sebagainya, melakukan apa yang disyariatkan, yang sebelumnya jangankan melakukan syariat, melakukan perintah, tapi yang dilakukan adalah selalu kemaksiatan. Nah, ketika pada
maksud saya orang itu bisa bertaubat, yang kita sebut taubatan nasuha, bisa jadi sampai pada mendapatkan level al-afu, yaitu yamhu, yaitu dihapus, nggak cuma dosanya dihapus, tidak cuma aibnya ditutupi, kehormatannya dilindungi oleh Allah, tetapi kejelekannya itu dihapus. Artinya sifat-sifat jelek tercela yang ada pada dirinya yang sebelumnya itu ada, dihapus oleh Allah. Nah, ini pentingnya doa yang sering kita baca setelah tarawih atau habis sholat. Nah, walaupun itu tidak harus setelah tarawih, itu apa namanya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Awalnya apa itu? Tapi intinya di situ tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ampuni di sini tidak hanya ampuni dosa, tetapi uh, ini kita belajar bersama di sini supaya ketika kita berdoa misalnya tuhibbul afwa fa'fu anni, sehingga di hati kita adalah meminta atau memohon kepada Allah tidak hanya dosa kita diampuni, tetapi kita dijaga kehormatan oleh Allah dan juga dihapus kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita berdoa benar-benar meresapi apa doa kita, apa yang kita doakan. Kemudian ini mungkin sampai jam berapa Pak? Sampai 6, tadi mulai jam berapa ya? Sampai 6.45, 5 menit lagi. Oke, ini nggak harus selesai ya, nanti berapa bulan lagi. Ini sebelum ini Maret ya, kayaknya sekitar 3 bulan 4 bulan gitu ya, satu orang gitu. Apa namanya, sama untuk supaya punya tabungan materi juga, tidak harus mempersiapkan materi baru. Kemudian Al-Ghani, tadi apa ya? Oh maaf, Al-Ali. Nanti mungkin sampai sini, ini kan saya loncati ya. Ini Al-Ali dan Al-Ali. Al-Ali ay al-muta'ali, al-muta'al wala yudrikuhu ahadun. Di sini adalah maha tinggi. Wala yudrikuhu ahadun, maha tinggi yang tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Al-Ali. Kemudian Al-Alim, yaitu Al-Alim, yaitu maha tahu bikulli syai'in, atas segala sesuatu, wala yaghibu anhu syai'un. Nah, ini terkait dengan yang asma tadi. Wala yaghibu anhu syai'un. Al-Alim itu artinya Allah maha mengetahui dan tidak samar satupun, tidak samar aktivitas apapun sekecil apapun. Tadi kaitannya dengan Ar-Raqib ya, mengawasi. Allah mengetahui semuanya. Baik, itu pas ini 645 gitu. Mungkin sampai di sini saja. Untuk kesempatan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan. Monggo jika ada diskusi. Matur nuwun. Waktu saya kembalikan ke Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.